Halo anak-anak kelas 10, selamat pagi. Tetap semangat ya, walaupun sudah tidak pagi lagi memang, semangatnya tetap harus pagi gitu ya. Hari ini kita masuk ke materi PPKN, mata pelajaran PPKN. Memang sebelumnya, pertemuan pertama saya akan mengenalkan kalian materi apa saja yang akan keluar di semester ini ya. Kayak kemarin sejarah ya. Begitu pula PKN berlaku seperti itu. Jadi saya mengajar sejarah dan juga PKN untuk pengenalannya. Halo anak kelas 9 ya. Yang sekarang sudah kelas 10 tentunya gitu ya. Jadi materi PPKN akan dibahas dalam satu semester ini itu kurang lebih ada 4 KD ya. KD itu adalah kompetisi dasar gitu ya. Nih, tentunya kompetisi intinya adalah kamu harus mengamalkan ajaran agama yang kamu anut dan perilakunya jujur, disiplin, santun, peduli, gotong royong, kerjasama toleran dan damai, bertanggung jawab, responsif, proaktif dan lain-lain gitu ya. Itu sikap yang perlu kamu diperhatikan dan jadi apa namanya di apa dilakukan ya, perlu dilakukan sebagai seorang murid dan siswa yang baik. Oke, okay? Tetap semangat ya walaupun kondisi kita belajarnya melalui online seperti ini. Oke. Okay? Nah, di sini ada rinciannya, ada kompetensi dasar yang kita sebut tuh kalau bahasanya siswa itu adalah bab ya. Kalau kita sebutnya kalau guru itu adalah kompetensi dasar. Ada materi pembelajarannya apa, kegiatannya seperti apa, alokasi waktu. Jadi pertemuan ini kemungkinan besar akan terjadi atau akan 8 kali 45 menit, artinya ini uh, satu bab ya bisa dibahas dalam 4 kali ya, kan 2 kali 2 45 menit satu pertemuan ya tuh. Terus kemudian, nah, bab yang pertama kita akan bahas itu adalah di 3.1 ya, menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Di sini kamu selain harus paham, selain harus hafal Pancasila itu apa aja, ya, ada 5 butir Pancasila, kamu harus mendalami esensinya di sini ya. Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik itu nanti dirinciin. Yang pertama ada sistem pembagian kekuasaan negara, ya, dasarnya itu memang di Pancasila. Kedudukan dan fungsi Kementerian Negara NKRI di lembaga pemerintah, ya, non kementerian, dan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah. Jadi semua itu didasari oleh Pancasila, karena Pancasila itu dasar negara ya. Kegiatan pembelajaran nanti akan ada kemungkinan saya buatkan video atau film atau bahkan buku-buku aja ya di sini, buku cetak, buku elektronik ya, tentang nilai-nilai Pancasila ya dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintah negara. Terus kamu bisa mengidentifikasi pertanyaan kalau misalkan kamu paham gitu. Terus ya mengumpulkan informasi tentang Pancasila ini ya. Jadi bab 1 di sini 3.1 tentang pengamalan Pancasila. Jadi selain kamu harus hafal Pancasila itu apa saja, ada 5 poin, kamu harus pahami, kamu dalami, kamu amalkan gitu ya. Next, 3.2. Oke, 3.2 adalah menelaah ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara, penduduk, agama, dan kepercayaan, pertahanan, dan keamanan. Jadi di sini ya, dalam undang-undang kita harus paham undang-undang ya, nomor berapa, pasal berapa, seperti itu ya. Terus kemudian dalam pasal tersebut ya ada aturan tentang wilayah negara. Jadi wilayah negara itu adalah perbatasan yang mana-mana aja, seperti itu ya. Nanti ada aturannya, ada garis teritorial, kamu belajar tentang itu ya, garis laut ZEE gitu ya, perbatasan-perbatasan seperti itu. Dan di sini juga akan belajar tentang warga negara dan mana yang bukan warga negara, beda ya. Ada perbedaan antara warga negara dan bukan warga negara ya. Terus ada penduduk dan bukan penduduk
gitu. Jadi antara warga negara dan penduduk pun berbeda. Jadi nanti kita belajar itu gitu. Nah, berkaitan dengan agama dan kepercayaan pun ada aturannya di undang-undang gitu ya. Jadi kita jangan asal ya. Semua itu sudah diatur kan. Karena kita adalah negara hukum. Selain itu ada pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan ini baik dalam internal ataupun eksternal. Jadi eksternal maksudnya itu adalah apa pertahanan dari luar negeri. Internal itu berarti undang-undang yang mengatur tentang harmonisasi dalam masyarakat. Ada beberapa gitu ya. Contohnya kayak apa undang-undang berkaitan dengan apa harmonisasi gitu ya, yang aturan-aturan seperti ya contoh sederhana aja, contohnya undang-undang lalu lintas itu kan untuk mengatur masyarakat kita sendiri gitu kan, undang-undang apalagi kayak narkoba, tapi narkoba bisa juga luar sih ya tuh, tapi kalau yang berkaitan dengan luar, berkaitan dengan pertahanan itu berarti sudah contohnya kayak Bu Susi dulu ya, Menteri Susi Pujiastuti, dia bukan asal dia sendiri gitu untuk menenggelamkan satu kapal milik pencuri dari Vietnam gitu, mencuri ikan gitu ya. Tapi memang dia berlandaskan dengan aturan-aturan yang ada, diperbolehkan gitu ya, disahkan, dibolehkan, diizinkan kalau dia melakukan hal-hal seperti itu gitu. Maksudnya itu ya. Jadi semua hal berkaitan dengan pertahanan keamanan dari dalam dan luar negeri itu ada aturannya. Gunanya untuk apa? Gunanya adalah kestabilan, keteraturan, tersistem. Itu gunanya aturannya. Terus kemudian di sini kegiatan pembelajarannya itu ya ada ketentuannya, ini tadi saya sebutin, kamu harus tahu tentang wilayah kesatuan NKRI itu daerah mana aja, ya perbatasannya, terus kayak di ujung utara, timur, selatan gitu ya. Terus juga barat gitu. Itu perbatasan dengan negara mana aja gitu. Samudranya apa? Terus garis lintang utara, lintang selatan itu kamu harus paham itu ya. Kemudian kedudukan warga negara yang tadi saya sebutkan, antara warga negara dan penduduk itu berbeda. Begitu pula ada istilah warga negara dan juga istilah bukan warga negara, ada perbedaannya ya. Penduduk juga seperti itu, penduduk dan bukan penduduk gitu, ada ya sebutannya. Terus kemerdekaan agama ya, di Indonesia itu kebebasan beragama itu memang ada gitu ya. Boleh memilih agama-agama yang resmi di Indonesia, di luar agama yang ditentukan tidak diperbolehkan gitu ya. Dan masyarakat Indonesia itu harus beragama, tidak boleh ateis, tidak boleh tidak beragama, harus mempunyai agama. Karena apa? Di KTP kita selalu ada kolom agama, tidak mungkin ada KTP agamanya di strip gitu, dikosongkan, nggak ada ya. Biasanya yang dikosongkan malah justru golongan darah, bukan agama ya. Sistem, kalian belum paham karena kalian masih kelas 10 gitu. Boleh kamu lihat di KTP orang tua kalian, KTP siapa gitu ya, boleh dilihat ya. Kemudian sistem pertahanan dan keamanan tadi sudah saya jelaskan garis besarnya seperti apa. Terus selanjutnya 3.3 Oke, 3.3 itu akan membahas mengenai fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara ya menurut undang-undang gitu. Jadi ada lembaga lembaga dalam negeri dan lembaga milik negara dan milik swasta gitu maksudnya gitu ya. Ada BUMN seperti itu. Terus ada juga PT, jenis-jenis PT. Terus ada juga lembaga-lembaga politik gitu ya. Contohnya seperti DPR, MPR, fungsi-fungsinya apa gitu. Nanti kita juga belajar itu ya. Terus juga nih di sini penjelasan materinya, superstruktur dan infrastruktur sistem politik Indonesia, lembaga-lembaga ini. Poinnya di sini lembaga-lembaga negara gitu. Terus kemudian partisipasi warga negara dalam sistem politik, contohnya ya partisipasi dalam pemilu seperti itu ya. Next, kemudian
3.4 yang terakhir di semester ini, karena di sini di 1 tahun itu ada 7 KD, ada 7 bab. Jadi semester 1 cukup sampai 3.4 ya. Kalau pertengahan semester berarti sampai 3.2 aja. Merumuskan hubungan pemerintah pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Jadi, pemerintah pusat itu ya contohnya, kalau kita sebut itu ada lembaga pusat seperti DPR, gitu, MPR, DPD, itu berarti pusat, walaupun D itu ada daerah, tapi kantornya ada di pusat ya. Sedangkan kalau DPRD gitu, itu tingkat dari tingkat kabupaten sampai tingkat provinsi itu sifatnya daerah. Jadi ada lembaga pemerintah pusat, ada juga daerah gitu ya. So nanti kita belajar lembaganya apa aja gitu ya. Hubungannya itu hubungannya seperti apa? Ya kedudukannya seperti apa? Mana yang paling tinggi, mana yang tinggi, mana yang rendah gitu. Oke, jadi ini materi yang akan dibahas di semester 1 ya, ada 4 bab. Bab yang pertama itu tentang Pancasila, yang kedua itu tentang pengertian warga negara ya, pengertian penduduk, terus kebebasan beragama di Indonesia serta pertahanan dan keamanan, sistem pertahanan dan keamanan ya. Terus 3.3 itu berkaitan dengan fungsi lembaga-lembaga dan kewenangan ya, lembaga-lembaga di NKRI. Lembaga-lembaga yang tadi saya sebutkan ya. Terus terakhir 3.4 itu berkaitan dengan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Seperti itu ya. Oke. Hari ini hanya mendeskripsikan isi dari silabus gitu. Silabus dalam semester 1 gitu. Oke. Kalau kita hitung tadi ada 3.4, berarti ada 4 bab. Berarti dalam 1 semester itu ada 4 bab. Nah, setiap pertengahan semester itu menghabiskan 2 bab. Jadi minggu depan kita sudah mulai belajar bab 1. Silahkan kamu cek-cek ya, apakah silabus yang saya sebutkan tadi sama dengan yang ada di buku kalian gitu ya. Boleh sekarang dicek terus kemudian kasih tahu saya jika bukunya berbeda. Misalkan gitu ya. Jika ada yang di buku beda gitu. Terima kasih semuanya. Selamat pagi, semangat pagi ya, walaupun udah siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.